Ya, satu ayat kan, ayat 36 kan? Ya. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Elohim karena mereka telah dibangkitkan. Oke. Ini setelah dibangkitkan ini. Iya, Beda. tadi kita sudah baca ya, sudah kita jawab tadi semua ya, tentang kebangkitan, dan dibangkitkan masuk ke surga atau ke neraka. Yang saya mau jawab ini itu tadi. ditanya ya, ini saya bukakan aja, bangkitkan. Ini nggak berbicara, lebih bagus lagi. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, ya, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki. Nah ini, yang jika ini di ayat, sebentar. Lebih bagus lagi. Guru, Musa menuliskan perintah bangkitkan. Ini nggak berbicara tentang surga, Mas Bro. Berbicara tentang hari kebangkitan. Karena di ayat 33 itu orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus. Di ayat 33-nya kita lihat apa yang dikatakan di sini. Injil apa tadi, Pak? Iya, Lukas 20. Oh, Lukas 20. Ya, Lukas 20 kita tampilkan saja semua supaya ayat berapa? Ayat 33. 20 ayat 33. Jadi di sini pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya. Jadi di sini dikatakan tadi si Sugi Dumulers ini, ya, bagaimana dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Kita baca dulu dari ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Karena orang Saduki ini senang sekali mengetes ya, atau menguji Yesus ya. Yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Ya, jadi ini Saduki ini orang sesat sebenarnya ya. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut. Oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Nah, ini di sini jelas dalam ayat ini menjawab sendiri. Yesus menjawab di ayat 34-nya, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Jadi waktu perempuan ini di dunia ini jelas kawin dan dikawinkan. Tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, yaitu dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitan orang mati,
Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Gitu loh. Jadi sudah dijelaskan, cuma Sugi ini tidak paham. Ya karena otaknya cuma seukuran 1 sendok teh. Sugi ini orang apa Pak? Orang Kristen apa mana? Orang Islam, Pak. Apa dia pernah sekolah Alkitab? Nah, Apa dia pernah belajar sebagai Dia belajar itu? sama ini Pak, belajar sama Zuma dia Ini. Pak, belajar sama Dia Zuma. belajar sama. Ya Dia nggak kan bisa orang- begitu. Orang-orang JCC itu. Ya nggak para bisa begoda. begitu. Mereka Iya. juga Iya, pernah jelas. bangkitan sepertinya Pak Lidara, Pak King David. Mereka Ya, tuh nggak pernah bangkitan karena junjungan mereka nggak pernah bangkit kok. iya. Nah, Mereka nggak percaya. Mereka nggak ada kebangkitan bagi mereka. Jadi Makanya. begitu. Oke, Iya, jadi dan- kita ya, oke. Iya, Pak David. Jadi kita sudah menjawab ya apa tentang kedunguan dan kepegodersan mereka, tentang kawin dan dikawinkan di dalam surga, makan dan minum. Jadi perlu ditekankan bahwa ketika kita ya sebagai anak-anak Tuhan di dalam hari kebangkitan, kita akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga yang kekal, dan kita hidup seperti malaikat di surga yang tidak makan minum, tidak kawin, dan tidak dikawinkan. Gitu ya. Jadi Ya, itu jelas Ya. Pak Lidara. Kenapa Jelas, ya. kita tidak makan dan tidak minum? Karena kita sudah manusia roh. ya, Kita mendapat langsung dari Bapa, yaitu makanan surgawi. Yaitu kebenaran itu sendiri ya Bapa, terang itu sendiri Bapa yang sudah ada di dalam kemuliaannya. ya, Jadi otomatis kita sebagai orang-orang yang ciptaan baru di dalam Tuhan, kita yang lepas dari tubuh duniawi ini, kita jelas memakai tubuh yang dimuliakan, ya, ya kan? Berarti Ya, tubuh yang dipermuliakan itu yang tidak pernah bisa mati. Ya, dan tidak pernah lagi meliputi hubungan seperti yang di bumi, misalnya pernikahan. ya, Ya kan? Kenyataan bahwa hubungan di bumi akan berbeda. Tidak berarti Iya. bahwa kita tidak akan mengenal satu sama yang lain. Kita tetap kenal satu dengan yang lain di sorga. Seperti waktu Yesus bangkit, murid-murid tetap kenal dia. Ya. Ya kan? Dia tetap menunjukkan dirinya kepada murid-murid dan mereka mengenal dia. Begitupun kita. Waktu kita bangkit, kita kenal satu dengan yang lain. Kita kenal Pak Lidara. Tapi kita sudah di dalam dimensi roh. Jadi dimensi roh ini memang Alkitab tidak cerita secara menyeluruh. Ya, tidak cerita secara menyeluruh bagaimana di surga itu seperti apa. Itu kemuliaannya terlalu luar biasa. Kita nggak bisa lukiskan lagi dengan kalimat kita. Ya. Makanya dia hanya pakai satu contoh bahwa kita hidup sama seperti malaikat. Artinya Ya. apa? Kita mau pergi ke satu kota dan satu kota lain. Contoh aja di dunia nih, malaikat sekejap set ada di Amerika, set ada di Australia. Ya, sebentar aja dia sudah berpindah tempat dalam keadaan yang begitu cepat, melampaui dari kecepatan apapun di dunia ini. Cuman Ya. malaikat itu kuncinya dia satu, dia tidak maha hadir. Malaikat ada di Amerika, dia tidak bisa ada di Indonesia. Tetapi Ya. kalau Tuhan yang kita sembah, dia maha hadir. Makanya dia disebut maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha dahsyat, maha ajaib, maha sakti. Itu dia semua yang maha milik dia. Jadi kalau Tuhan yang tidak bisa berubah diri jadi manusia, itu bukan Tuhan Pak Lidara. Itu Tuhan angan-angan, itu Tuhan yang ditulis, yang direkayasa. Kalau Tuhan Tuhan yang Tuhanan. benar, Tuhan yang maha sakti, Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, dia bisa jadi apa saja. Tidak ada Ya. manusia bisa batasi dia. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang bisa bilang, oh kamu tidak bisa jadi manusia. Nggak bisa, karena itu kehendak dia. Kalau langit dan bumi, laut daratan dengan segala isinya, dengan sekejap kun fayakun jadi, ya, tidak seperti kitab sebelah, cerita Adam bisa 40 tahun,
dibikin dulu dari lumpur hitam, bla 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 40 tahun. 40 tahun lagi baru jadi itu apa tembikar, tak baru dikasih roh. Itu bukan kun fayakun. Tuhan yang kita sembah jadi. Berarti dia maha kuasa. Kalau dia bisa ciptakan langit, bumi, darat, dan segala isinya jadi seketika, apalah artinya menjadi seorang manusia? Dia perintahkan firman-Nya turun menjadi manusia. Sangat mungkin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau Tuhan yang di kotak-kotak, yang dibilang, oh tidak boleh jadi manusia, tidak bisa diserupakan, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, jangan percaya itu bukan Tuhan. Itu sesembahan yang angan-angan, yang ditulis sebagai Tuhan, tapi dia tidak nampak sama sekali. Dia tidak bisa berbicara sama kita, dia tidak bisa datang kepada kita, dia tidak bisa munculkan dirinya seperti dia munculkan dirinya kepada Abraham. Dia tidak bisa datang kepada Musa di atas Gunung Sinai. Dia tidak bisa berbicara kepada Yunus. Dia tidak bisa berbicara kepada nabi-nabi lain seperti Samuel dan lain-lainnya. Berarti itu Tuhan yang mati, Pak Lidara. Itu Ya. Tuhan yang rekayasa. Kalau Tuhan yang benar, dia bisa ngomong sama kita. Makanya waktu Yesus naik ke sorga, Kudus datang kepada kita. Yaitu apa? Roh kebenaran. Yang memberikan kita hikmat dan pengertian. Supaya kita mengerti siapa dia sebenarnya. Kita yang tadi juga tidak mengerti bahwa Tuhan telah datang jadi manusia, itu satu hal yang mustahil. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus, kita bisa diberi pengertian dan kita mengerti. Begitupun orang seberang. Ketika mereka belum terima Roh Kudus, sampai mati pun mereka tidak akan mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Mau kita jelaskan pakai ilmu apapun, ilmu tinggi apapun, tidak akan mereka terima, Pak Lidara, karena mereka sudah didoktrin sejak bayi, sejak di dalam kandungan. Mereka sudah dinyanyiin, mereka sudah dingajiin, mereka sudah dikasih semua doktrin-doktrin bahwa Yesus itu manusia, orang Kristen menyembah manusia. Itu sudah mustahil kita bisa ubah mereka, Pak Lidara, kecuali Roh Kudus yang pilih mereka. Makanya Tuhan bilang, kalau aku tidak pilih kamu, aku tidak tetapkan hidupmu menjadi milikku, selamanya engkau tidak akan menjadi milikku. Itu kata Tuhan. Jadi kita yang mengenal Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita dipilih. Kita ditetapkan menjadi anaknya. Mereka belum menjadi anaknya. Mereka ada di luar kerajaan surga. Jadi mereka masih anak iblis, anak dunia. Belum menjadi anak Tuhan. Makanya kita disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Karena kita sudah dibayar dengan darah yang lunas terhadap tangan kuasa iblis. Sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kita menjadi milik Tuhan. Tetapi mereka yang menolak darah Yesus, mereka menjadi anak iblis. Makanya otak mereka, hati mereka, telinga mereka terkunci. Tertutup, Pak Lidara. Mereka tidak mengerti kebenaran itu. Mau sampai kapanpun, Pak Lidara. Mau Pak Lidara kasih 1000 ayat, 2000 ayat, sampai 30.000 ayat pun mereka menolak ketuhanan Yesus. Karena ada apa? Selubung. Selubung yang menutup mata mereka. Menutup hati mereka. Menutup telinga mereka. Menutup roh mereka. Tidak akan akui Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka menghina. Kamu percaya manusia, dia bilang begitu, Pak Lidara. Ini kan kalau kita yang kenal kebenaran, kita bilang orang bodoh. Mereka akan menuju kebinasaan. Tetapi buat mereka, kita yang bodoh. Ini Pak Lidara. Jadi kita sudah paham dengan jelas bahwa Tuhan yang kita sembah, dia hidup, dia bisa berbicara kepada kita. Silakan, Pak Lidara. Iya, luar biasa ya seperti itu. Jadi jelas ya bahwa berbedalah. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang di sebelah sono, Tuhan Tuhanan, Tuhan. Jadi hantu lah. Jadi hantu dia. Pak Lidara, pertanyaan, Waduh, jadi hantu dong. ya, pertanyaannya itu sebenarnya mudah. Apakah Iya. mereka mempunyai Tuhan? Itu aja sih. Ya itu Bu. Iya. Kan tadi Tuhan. Hantu jadi. Jadi pocong dong. Iya. Kalau kita kalau Itu kita ada rantai perak, iya. Kalau kita kan memanggilnya Yesus Kristus. Iya. Iya. Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka kan Tuhan. Oke. Betul. Gitu.
Hantu itu Wali kan darah ini luar itu biasa nih. hantu itu kan ada jin iprit, jin tomang, jin kentung, itu jin semua. Ada pocong, ada kuntilanak. Iya. Kali ada juga si manis jembatan Ancol di situ. Oh iya, sama pocong juga itu. Sama kuntil anak, kuntil bapak, kuntil emak ada. Semuanya mereka borong tuh yang itu. Kacau mereka tuh. Dasar-dasar. Oke. Masih ada? Kalau tidak kita sudah jawab. Wali darah, Ya, sebelum ini ya. saya pengen tambah sedikit. Ya, Bahwa silakan. kita manusia roh memang kita bisa makan, tapi bukan tujuan makan, bukan utama adalah makanan, tidak. Ya, kita bisa makan seperti waktu Yesus dia bangkit, dia bisa makan ikan goreng. Ingat ya. Kemudian Tuhan juga berkata dalam Wahyu 2 ayat 7 ya, bahwa dia akan memberikan kepada kita pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Elohim. Kita bisa makan, tapi bukan tujuan untuk makan. Jadi jangan dikonotasi manusia roh itu tidak bisa makan. Bisa, tapi bukan tujuan utama untuk makan. Begitu, Pak Didara dan teman-teman. Iya. Kan di dalam kebangkitan itu di dalam sorga kita sudah hidup seperti malaikat. Yes, betul. Berarti kita sama dengan malaikat. Amin. Walaupun kita bisa makan, kita bisa ngapa-ngapain, tetapi kalau kita sudah seperti malaikat, tadi kan sudah dikatakan bahwa tidak ada lagi keinginan daging itu. Ya, Tidak betul, ada Pak Didara. lagi keinginan makan, minum, pesta pora, apalagi seks. Betul. Gitu. Jadi Pak Lidara Ya. ingat gak Pak Lidara? Ketika Abraham sedang duduk di pintu kemah di bawah pohon terbantin di panas terik, waktu 3 orang datang berkunjung kepada dia. Ya, Ingat gak Pak Lidara? ya. Abraham Ya, langsung sujud Kejadian 18 mukanya itu. sampai ke tanah. Ya, Abraham sujud mukanya sampai ke tanah dan memohon mereka untuk singgah, dan dia akan memberikan mereka makan dari domba yang akan dibikin gulai waktu itu. Ya. Ya, disembelih, ya kan? Diolah dan demikian rupa diberi mereka makan. Berarti bisa makan tapi bukan tujuan makanan utama. Tidak. Makanan itu bukan Iya. kita harus makan, tidak. Begitu loh. Dan itu di dunia, Mak. Di dunia. Betul. Di dunia itu. Makan, minum. Yesus juga ketika baru bangkit dalam tubuh kemuliaannya, dia bisa makan ikan goreng di dunia, Mak. Betul. Ya. Di dunia, betul, setuju. Jadi Ya, kita berbicara di dalam surga. Nah, Jadi itu dia, Pak Lidara. ketika di dalam surga tidak bisa lagi dan tidak akan lagi bisa makan minum Yes, atau setuju. kawin-mawin, Setuju. karena Setuju memang banget. ketika kita masuk ke dalam surga dalam tubuh kemuliaan, masuk ke dalam surga, maka ya tubuh kemuliaan itu dikatakan tadi sama dengan Yesus, dapat menaklukkan semua keinginan-keinginannya, keinginan-keinginan daging. Tadi kan sudah dikatakan bahwa di Matius ya kalau nggak salah, Matius sama Markus. Jadi tidak akan lagi ada kawin-mawin, makan minum, karena keinginan-keinginan itu sudah tidak ada lagi karena sudah hidup seperti malaikat di surga. Karena malaikat itu tidak punya keinginan, tidak punya nafsu apapun. Yang ada adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian itu, Pak King David. Jelas? Jelas banget, Iya. Pak. Ya, oke. ya sama Matius 8 ayat 11 juga itu. Coba Ya. Pak Lobo baca. Oke, Matius 8, ya kita buka aja. Ya, Matius 8 ayat Matius 8 ayat. Ayat 11 ya.
Oke, ayat 11 kita baca ya. Kita Ya. baca sama-sama. Oke. Kita baca sama-sama dulu ya. Oke, yang kita baca nih. Ayat 11 ya. Ayat Oke, 11. silakan Pak King David dibacakan. Ya, coba Pak. Ya. Aku berkata kepadamu, orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan Kerajaan surga. surga. Iya. Aku berkata Jadi- kepadamu. Iya kan. Ya. Iya, Jadi di bukan sini- makanan duniawi, Pak. Iya. Pak Lidara. Ini Iya, ceritanya betul. bukan makanan duniawi. Betul. Iya. Jangan salah Betul. tangkap lagi, nanti di framing lagi. Iya, Oh, ada nanti makanan kan? di-framing tuh makanan. Iya, nanti di Makanan framing makan lagi. duniawi. Jadi di sini Capek deh. iya, ini kan di 10-nya dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ini kan tentang perwira di Kafarnahum, perwira Romawi betul. yang ketika anaknya sakit. Dan di sini dikatakan ya tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu. Jadi dia berkata kepada si perwira di Kafarnahum ini, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk Ya, makan betul. bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dalam arti adalah banyak orang dari timur dan barat akan duduk, akan sama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian di 12-nya, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Betul. Ini sebenarnya sedang mengulang atau mereview tentang Taurat, isi Taurat. Ya, karena apa? Di dalam itu ada ratap dan terkertak gigi. Iya, betul. Ini dalam arti memberikan pemahaman kepada perwira di Kafarnahum yang Ya, betul. yang tidak percaya kepada Yesus. Maka di sini lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Karena imannya dia yang menyelamatkan. Nah, tentang perkataan Yesus bahwa makan dan minum dalam dengan Abraham, Ishak dan Yakub bukan dalam arti makan dan minum dalam arti fisik. Iya. Jadi di sini kan tentang penyembuhan anak seorang perwira di Kafarnahum, perwira Romawi yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oke, yang lain silakan. Shalom, selamat Shalom. sore. Sore. Itu tentang pohon kehidupan. Luar biasa ya. Ya, Nah, jadi ini saya mau menambahkan aja ya, memang benar ya. bahwa di dalam surga itu ini dengung-dengung ya. Siapa ya? Itu ada yang buka headset itu. Jadi saya hanya menambahkan begini, bahwa benar dalam surga itu nggak ada lagi masalah makan minum, karena memang ya tubuh kita sudah seperti malaikat, artinya sudah berbentuk roh ya. Adapun yang dikatakan Pak King David tadi bahwa Yesus minta ikan goreng, makan ikan goreng, sebenarnya itu teksnya berbeda. Dalam konsep itu, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka lakukan dahulu sebelum Yesus bangkit dari kubur, yang mereka lakukan, itulah sebenarnya konteksnya yang diingatkan di situ. Bahwa biar murid-muridnya
mempercayai atau tetap percaya bahwa memang itulah yang mereka lihat dulu. Itu sebenarnya konteksnya di situ. Jadi bukan konteks di situ makan di surga ya. Itu harus di itu. Jadi konteksnya di situ hanya mengingatkan bahwa benar dulu kami bersama-sama. Artinya kenapa demikian? Karena memang bentuk tubuh dari Yesus waktu itu sudah berbeda dengan bentuk tubuh yang mereka lihat sebelumnya. Jadi itu hanya untuk menandakan bahwa benar-benar bahwa dialah itu walaupun berbeda bentuk. Ya, mungkin itu aja. Jadi kalau kita lihat penafsiran-penafsiran mereka, apalagi tadi saya dengar itu bahwa apalagi yang dia katakan tadi yang dijanjikan 100 istri itu benar-benar penafsiran yang bodoh ya. Sedangkan dalam Alkitab tidak ada di situ berkata dengan 100 istri. Ya. Iya, betul. Ya, jadi ini perlu diluruskan juga. Karena dia dipelintir semua. Ya. Rasa manis, dipelintir rasa manis. Iya, itulah yang saya bilang. Jadi memang jadi sebenarnya ini tidak lepas dari kitab mereka. Kenapa saya bilang kitab mereka? Karena kitab mereka satu ayat berbeda dengan ayat lain. Betul. Sedangkan kitab kita itu satu perikop itu menerangkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kita membaca satu perikop ayat di dalam kitab kita, itu bisa kita menarik apa kesimpulan yang tercantum di situ tanpa mengandalkan tafsir-tafsir yang lain, tanpa menafsirkan. Kalau mereka kan satu ayat harus ditafsirkan, jadi mereka berpatokan di situ. Itulah sebuah kebodohan kalau menurut saya. Artinya kalau kita untuk mengikuti bacaan yang berbeda, harusnya kita melihat apa aturan yang berlaku di sana. Harusnya kan begitu. Jadi artinya untuk memahami sesuatu buku, kita tidak boleh mengambil metode yang di buku lain gitu. Tapi ya itulah otaknya udah kayak begitu. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas di Lukas 20 tadi yang dikutip oleh si Sugi Begoders ini sudah terjawab sebenarnya. Ya, saya ulangi lagi di Lukas 20 ayat 35, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. 36-nya, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, ini kata kuncinya. Nah, ya itu, dan mereka adalah anak-anak Allah yang karena mereka telah dibangkitkan. Kalau belum bangkit, nah itu mereka masih duniawi. Masih di tanah. Masih di tanah. Nah itu makanya itu. Saya bilang mereka itu tidak tahu bahwa dia pikir kayak kita mereka gitu loh, satu ayat hanya itu aja, nggak ada penjelasan gitu loh. Kalau di sini kan dari ayat 1 dijelaskan berurut gitu loh. Sambung menyambung, Pak. Iya. Jelas. Ini sama dengan Indonesia. Kalau dibilang Indonesia kan mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak sampai Merauke kan bukan Indonesia namanya. Iya. Ya, kan? Coba. Kalau sudah sama dengan malaikat, sama ya dengan malaikat, bukan menyerupai malaikat, tapi sama dengan malaikat, itu artinya yang coba kita tanya dengan si Sugi Begoders ini, apakah malaikat punya jenis kelamin? Di mereka ada. Apakah malaikat setiap hari makan dan minum? Apakah langsung? Iya, apakah kalau di mereka ada, Pak. Bisa makan, bisa kawin mawin, itu aja. Tapi mereka kan nggak kenal malaikat, Pak Lidara. Mereka kan kenalnya jin-jin. Bagaimana sih? Ada malaikat di agama mereka bisa ditampar. Ya. Dan
Dan jin di tempat mereka juga bisa kawin-mawin, Bu. Nah, itu udah pasti Karena kita mau ya. Bertelur lagi, setannya bertelur Iya, katanya. bertelur lagi. Dan dikawinkan antara paha kiri dengan paha kanan. Paha Kayak kanan punya kelamin laki-laki, paha kiri punya kelamin perempuan. Kemudian Kayak diadu. cerita Koping Hoa aja ya. Aduh, berarti double kelamin dong itu. Ya, dan itu ada. Ada. Ini. Jinnya bisa beragama loh. Iya, dan bisa beragama dan bisa masuk surga. Iya. Aduh, Aduh, aneh-aneh Oke. aja mereka tuh. Ya, aneh-aneh ya. Jadi kita sudah ya, kita mudah-mudahan ini bisa memperbaiki isi otak Sugi dan kawan-kawannya di JCC. Ya, otak begoders dan tololersnya. Ya, Dengan bahwa catatan Pak Lidara, Ya. dengan Ya. catatan mereka sudah keluar dari satu doktrin yang mengatakan air mani keluar dari tulang sulbi. iya, Kalau Dengan sudah lepas dari itu, waras dia. Waras. iya, dengan catatan mereka sudah sembuh berobat di rumah sakit jiwa. Nah, itu mantap sekali itu. Oke, kalau sudah sembuh dari penyakit rumah sakit penyakit jiwa, berarti mereka sudah waras. Waras ya. Betul sekali. Kalau Gitu ya. sekarang belum waras. Bahwa otak-otak mereka itu yang hanya sesendok teh itu harus dikumpulkan lagi supaya masuk lagi ke dalam tempurung otak, Dalam botol. tempurung kepalanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa sih mereka sampai seperti ini? Sampai jadi tidak waras dan mereka sampai sedemikian kejang-kejang, kemudian mereka membotolkan diri mereka sendiri. Semuanya bermula dari sini. Bermula dari masalah ini kita bahas lagi. Ya. Nah, tentang nabi palsu Iya. yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Makanya mereka kepanasan seperti jin atau yang seperti Cacing. setan. Kepanasan. Cacing kepanasan. Cacing di Panasan. Kena abu. Cacing kena abu. kena abu dan ditaruh di penggorengan. Mantap itu. Mantap itu. Ngomong-ngomong Ya. mereka itu cicak dibunuhin nggak ya bulan ini? Mereka itu kan Nah, puasa biar banyak pahala. tapi, iya, tapi saya lihat cicak udah nggak ada, Bu. Berarti udah dibunuhin. Mereka dapat pahala yang banyak itu. Oke, kita lihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang nabi palsu itu. Nah, oke. Nubuatan tentang akhir zaman, karena saat ini memang menjelang akhir zaman. Tentang nabi palsu, rasul palsu, Tuhan palsu, kitab palsu, guru palsu, dan pengajar palsu. Di Yesaya, ya, kenapa? Dan palsu-palsu yang Iya, palsu iya, pun dipalsukan. iya, yang sudah palsu dipalsuin lagi. Memang mereka suka yang palsu-palsu. KW, perkesukaan Iya, KW. itulah. Oke. Di sini Yesaya 21 ayat 13 mengatakan ucapan ilahi terhadap Arabia. Nah, ini yang serunya di sini nih. Ucapan ilahi atau ucapan Adonai YHWH tentang Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah orang Dedan. Jadi yang menyebutkan dirinya kafilah, khalifah, khilafah ini ada di Arabia. Orang-orang Dedan. Yesaya 21 ayat 16-13.
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Mereka akan habis, kemuliaan mereka akan menjadi kenistaan dan kehinaan. 17. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ingat ya, ini garis bawahnya, Tuhan Allah Israel, bukan Allah atau Tuhan yang ada di luar Israel. Iya betul. Ya, di sini disebut Tuhan Allah Israel, bukan Tuhan yang ada di luar Israel. Yesaya 1 ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Jadi bangsa ini memang bangsa yang sudah berdosa, bangsa yang sudah membelakangi Tuhan, bangsa yang sudah menista yang Maha Kudus. Bangsa ini tidak percaya kepada yang Maha Kudus. Siapa yang Maha Kudus itu? Yang Maha Kudus itu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, Sang Firman Adonai, Sang Firman YHWH, yang turun ke dunia menjadi Tuhan. Inilah mereka berpaling membelakangi Dia. Jadi inilah bangsa-bangsa yang adalah bangsa-bangsa yang senang dengan yang palsu-palsu. Kemudian Yesaya 2 ayat 8, negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Jadi bangsa ini memang menyembah berhala. Mereka berhala-berhala itu adalah batu. Yang mereka sembah adalah batu. Mereka sujud menyembah. Yang namanya sujud menyembah, posisi yang adalah sujud menyembah adalah berlutut, kemudian tangan menapak ke tanah, kemudian muka atau kepala mencium tanah. Itulah yang dinamakan sujud menyembah. Jadi orang yang sujud menyembah kepada berhala-berhala itu adalah sujud menyembah kepada batu. Ya. Kemudian Yesaya 3 ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Muka mereka memang adalah muka kejahatan. Kemudian Yesaya 13 ayat 21, tetapi mereka adalah yang berbaring di ala binatang gurun. Mereka suka berada di gurun, dan rumah-rumah mereka penuh dengan burung hantu, burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Mereka ini sang nabi palsu, pengikut nabi palsu ini suka bergaul dengan jin-jin, ya, suka bercengkerama dengan jin-jin. Yesaya 3 ayat 14, Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kemudian Keluaran 34 ayat 14 sampai 16, ya, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, ya, Allah daripada nabi palsu ini sembahannya bukan YHWH dan bukan Adonai, apalagi Yesus Kristus. Mereka menyembah yang Allahnya bernama Allah lain, yang mereka sebut hantu. Ya itu. Jadi Allah lain yang bukan YHWH atau Adonai. Mazmur 106 ayat 14, nafsu mereka selalu di padang gurun. Mereka Yeremia 2 ayat 24, mereka suka berjantan. Mereka hanya mengedepankan nafsu birahi,
nafsu selangkangan mereka. Mereka hanya berbicara seputar selangkangan. Mazmur 106 ayat 39. Mereka berzina dengan dalam perbuatan mereka. Ya, mereka daerah atau bangsa itu penuh dengan berzina karena memang mereka suka berzina di dunia maupun di alam yang nanti mereka akan berzina, termasuk di dalam surganya mereka berzina. Kemudian imamnya berlaku fasik, ya, pemimpinnya juga berlaku fasik, ya. Kemudian seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu, dengan kejahatanmu. Ya, mereka memang disebutkan seorang Arab di padang gurun. Ya, mereka selalu senang dengan zina dan perzinahan, yang di otak mereka adalah zina saja dan nafsu birahi. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 2, karena mereka dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Jalan kebenaran itu siapa? Yaitu Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan oleh nabi palsu ini dan pengikut-pengikutnya ini, Yesus sebagai jalan kebenaran dihujat, dinista, dihina, ya, dengan berbagai macam cara. Mereka menghujat. Inilah pengikut dan umat daripada nabi palsu ini, yang mempunyai Tuhan yang palsu dan buku yang palsu juga. Ya, mereka 2 Petrus 2 ayat 1-3, mereka juga memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan membinasakan. Itulah ajaran nabi palsu ini. Kemudian nabi palsu ini sudah ditentukan. Nabi palsu ini sudah divonis mati, yaitu harus mati dengan racun, ya, karena nabi palsu ini harus mati dengan racun, dengan sangat mengenaskan. Nabi palsu ini harus diracun dan mati dengan racun. Jadi itu, ya. Kemudian ya, itu pelan-pelan pasti kalau dengan racun. Ya, itu tertulis di mana, ya? Sebentar, oke, supaya kita tahu, ya. Harus mati, ya, sudah ditentukan nabi itu harus mati, ya, dia harus mati dengan racun. Mana tadi, ya? Karena banyak. Ini nabi ini harus mati, semua dikatakan harus mati. Makan ubuh. Iya. Ini YHWH memvonis sang nabi palsu wajib mati dengan mengenaskan karena racun. Yeremia 23 ayat 15, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Yeremia 25:27, setelah nabi palsu ini mati dengan mengenaskan oleh racun, maka sang nabi palsu ini, Yeskiel 19 ayat 13, dan sekarang dia tertanam menjadi tulang belulang di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Itu. Oke, silakan yang mau menanggapi, silakan. Ya, Pak King David, silakan. Wah, itu tulisan di bawahnya itu apa itu? Tanggapannya, silakan. Ya, Oh, sorry. itu ada rantai perak, kasih dia dulu deh. Nanti Wali darah. rantai perak. Tuh ada rantai perak. Rantai perak. Halo, rantai perak. Nggak ada. Wali darah mereka itu kan dia diracunnya sama istrinya yang terakhir, ya? Yang orang Yahudi itu, ya? Rantai perak. Ya, intinya sama Halo. orang Yahudi. Iya toh? Ya. Rantai perak. Jadi istrinya ngetes.
benar enggak nabi gitu loh. Ya betul. Kalau memang benar nabi kan nggak mempan diracun, kan begitu. Ya, cerita. Oh ini Barante Perak, coba kasih komentar, Pak. Ya, salam. Barante Perak, silakan. Kasih komentar dulu. Dengar. Iya. Ya, pakai ini dengar. Pak, pakai headset Ya, Pak. saya mengikuti Headset. dari tadi. Saya lihat intinya begini ya. Ya, headset saya ini rusak. Jadi saya cuma pakai HP biasa. Oke, lanjut. Jelas, Pak. Begini ya. Jelas, Pak. Memang kalau kita melihat seluruhnya, kalau kita melihat keseluruhannya memang seperti yang saya dengar tadi ya, memang antitesis. Allah yang mereka sembah itu. Terus hilang. Aduh, putus dia. Aduh, jaringannya nggak kuat. Oh. Putus dia. Jaringannya nggak Putus. kuat itu. Masuk lagi Bang Rantai Perak. Ya. Ya rantainya Ya. biasanya rantainya sih profilnya. Harusnya lantai emas. Iya, ini jadi mukanya. Jadi mukanya putus jadinya rantainya kan. Putus dia. Iya. Iya. Ceritanya ya, Iya Pak. juga ya, betul ya. Kawan. Ceritanya gitu kan, karena dia diuji atau Memang atau tidak. Begini, teman-teman semua. Memang Tuhan Yesus. tujuannya begitu. Ya, saya tanggapi dulu. Begini, Tuhan Yesus kan sudah memberitahu kepada kita bahwa nanti akan datang nabi-nabi palsu. Ya, ajaran-ajaran palsu. Jadi yang mereka mirip kan, kalau palsu itu kan mirip. Ya kan, Pasti kalau mirip. kita tidak teliti, ya kita akan masuk ke sana. Makanya banyak orang yang bisa berpindah agama atau berpindah keyakinan, mereka mengikuti yang palsu. Karena mirip kan, dia nggak teliti. Kalau dia teliti, ya dia akan tahu, oh ini palsu, saya nggak boleh ikut. Tapi karena dia nggak teliti, yang pertama dia ikut. Yang kedua, bahwa nabi palsu ini menjanjikan sesuatu yang luar biasa, sehingga dia mau ikut. Contohnya, nabi palsu menjanjikan boleh kawin banyak, ya kan? Wah, ini boleh dong. Kalau di Kristen kan nggak boleh, cukup satu. Nah, yang di sini boleh, beberapa juga boleh katanya. Yang keempat, cerai lagi, kawin tetap 4 lagi, baru melulu. Ya kan? Cerai yang di Surabaya, kawin di Semarang. Cerai yang Semarang, kawin di Jogja. Cerai Jogja, kawin Purwokerto. Wah, baru terus. Ya, 4 tetap 4 terus. Nah, ini janji yang hebat. Ya kan? Unlimited edition serain satu. Unlimited betul. Jadi janji yang seperti ini sangat menarik buat orang-orang yang kedagingan, buat orang-orang yang tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Dijanjikan sama dia, makanya mereka mau berpindah, cari kerja gampang ya. Apa saja yang penting hafal ini bisa langsung diterima jadi pegawai. Nah, itu janji. Jadi harta tahta wanita semua dipenuhi. Makanya mereka berpindah karena mereka tidak teliti. Tapi beda dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita teliti, kita sering baca Alkitab, kita pasti bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Ya kan? Seperti uang palsu, kalau kita bawa ke Ya, betul. bank, kita setor, nanti dia ada alat, dia lihat, wah ini palsu Pak. Bagaimana palsu? Oh ini ciri-cirinya gini Pak, ini asli Pak gini. Wah kita jadi tahu. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kalau mau menyelidiki itu palsu, bacalah Alkitab. Dari ajarannya kita bisa melihat itu palsu apa tidak. Ya kan? Dari ajarannya aja. Kita sudah tahu, oh ini palsu. Karena ajaran Tuhan Yesus tidak ada yang suruh bunuh orang, halal darahnya, boleh kawin banyak, ya kan? Boleh yang anak kecil pun dinikahi juga nggak jadi masalah. Makanya saya bilang, kalau kita lihat ajarannya, kita tahu ini palsu apa enggak.